mengandung. Itu lebih baik daripada cantik tapi tidak bisa. Ini masa selalu kekurangan berarti. Dan dia mengatakan bisa mengetahui walud ini dengan bisa jadi dengan kerabatnya. Kerabatnya ini semuanya ayah, wanita yang sepantara jatuh di perbuatan lainnya itu semuanya maksudnya subur semuanya. Soalnya kalau satu keluarga ini terkenal ini apa ya, jarang melahirkan, keluarga ini bisa jadi ada istilah apa, ragin atau ada keturunan yang unsur keturunan yang membuat mereka tidak bisa sulit untuk mengandung. Juga tazawwajul wadud fa inni mubahin bikum yang qiyamah, dan mukasir bikum al-umma yang qiyamah. Soal akan memperbanyakkan atau memamerkan betapa banyaknya umat Rasulullah SAW dibandingkan umat-umat lainnya nanti kelak kiamat. Atau mubahin itu membanggakan atau umat Rasulullah SAW ya di hadapan umat-umat yang lainnya dengan jumlah mereka yang begitu banyak. Khafifat al-mahar, maharnya ringan, maharnya ya ringan, maksudnya ya tidak minta mahar yang mahal, mahar sekian, ada ceritanya. Ada salah satu apa itu ya bantu untuk menjodohkan dua orang, lalu kemudian ini orang yang ini ketika melamar anak minta apa istilahnya, ingin menikah atau ingin melamar putrinya satu orang ini, ternyata ini sebelum lamaran diterima, ini sudah permintaan luar biasa. Ya, putri saya minta villa. Tapi di sana villa itu bukan tempat istirahat, villa memang rumah ya. Di sini istilah villa itu rumah, untuk bukan tempat untuk supaya apa, rekreasi atau tamasya atau istirahat ya. Kalau di sana enggak, villa itu masih rumah yang rumah yang lengkap dengan halaman yang besar, dengan tamannya, ada namanya villa. Lalu kemudian terus selain itu minta mobil merek Mercy warna merah. Itu sudah aman tuh. Jadi itu tadi minta sudah belum diterima lamarannya, sudah permintaannya sudah menyusahkan. Akhirnya itu menurut saya akan dianjurkan khafif al-mahar, maharnya ya ringan. Nah, sebenarnya yang menentukan mahar ini ya si mantan perempuan, atau mungkin kalau nanti menyerahkan ke orang tuanya atau mereka harus membantu untuk meringankan mahar. Karena dalam hadis apa istilahnya itu, hadisnya itu akhirunna barokah, apa hadisnya apa? Akhirunna muhur akhirun barokah, yang mahalnya sedikit itu sebagai diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dianjurkan juga tidak boleh atau jangan menikahi seorang wanita yang janda, tapi dengan syarat yarghabu fiha mutalliquha atau targhabu fiha. Janda yang cerai, tapi janda ini masih diharapkan oleh mantannya. Mantan masih mengharap kembali. Mungkin diminta lagi tapi ini masih belum, atau mungkin orang tua bisa jadi mungkin saling mau tapi orang tuanya yang tidak mengizinkan untuk lagi, bisa jadi.
Atau sebaliknya yang dikatakan di sini, au targhabu hiya fihi. Seorang laki-lakinya sudah nggak mau ya, tapi wanitanya masih berharap. Ini jangan. Karena apa? Nanti akan rumah tangga kita goyang. Nah, lalu sudah putus sudah ya boleh-boleh aja. Yustahabu an takuna nasibah, dianjurkan menikah wanita nasibah yang memiliki nasab atau dari keluarga yang terkenal atau terkenal atau ya maksudnya di apa ya, diketahui keluarganya. Jangan menikahi seorang yang tidak tahu asal usulnya. Gitu. Walaupun dari segi boleh aja. Nah, ini maksud dalam hadis takhayyaru lil mutafikum wa ankihul akfa'a wa ankihu ilaihim. Takhayyaru lil mutafikum. Jadi Rasulullah memerintahkan supaya kita memilih di mana seorang itu meletakkan nutfahnya atau maksudnya apa ya, bibit ya untuk anak yang salihah itu di mana. Ya, harus cari tempat untuk menanam bibit ini yang salihah yang baik juga agar supaya ya, bisa berbuah ya dengan anak saleh dan salihah. Dalam riwayat khayyaru lil mutafikum fa innal 'irqa dassas. Inilah gimana ini akan meletakkan ya bibit ya anak salihah, karena sesungguhnya al-'irq dassas. 'Irq ini apa ya, urat ya, atau udah bisa dikatakan mungkin darah ya. Ini dassas maksudnya bisa menurun, mungkin sifatnya buruk ya, hal-hal yang tidak baik itu bisa menurun kepada si anak. Seperti dalam hadis Hammaz masya'an, dalam hadis Al-Quran Hammaz masya'in binamin, seperti orang yang suka madu domba. Hammaz masya'in binamin manna'in khair mu'tadil athim utullin ba'da dzalika zanim. Apa artinya zanim? Kata para ulama menjelaskan kata-kata zanim ini orang yang nasabnya tidak jelas, atau istilahnya lahir dari hasil dari luar nikah, atau istilahnya ya kasarnya anak zina. Orang yang suka mengadu domba itu ada keturunan anaknya anak zina. Sehingga ini katanya ya lalu tadi menyambung ke situ. Wa ankihul akfa, dan menikahilah orang-orang yang akfa, yang kufu, yang pantas, yang layak untuk. Kenapa dikatakan kufu ini harus mencari yang kufu, agar supaya seimbang ya, seimbang antara ya dua keluarga atau dua misalnya ini, agar supaya lebih harmonis, lebih ya. Kafa'ah berarti ini ada di antara dua ini ada yang tidak seimbang. Masalah nanti bisa lenggang tidak dengan ke depannya. Tapi dari awal itu mempertimbangkan dengan kafa'ah. Orang kaya sama orang kaya, orang fakir sama orang fakir. Contoh ini kalau yang aneh ya. Tapi dari segi lagi masalah nasab ya, masalah nasab. Wa ankihu ilaihi ma menambahkan. Di sini dikatakan orang wanita dari Al-Qadar bintul fasik, itu juga putrinya seorang fasik. Qal Azra'i mengatakan wa yulhaq wa yushbihu ay yulhiq bihim al-laqiq. Itu juga Imam Al-Azra'i mengatakan
sama pun juga mereka al-laqita. Al-laqita ini anak yang tidak diketahui apa ibunya. Ya anak ditemukan di mana. Seperti sekarang banyak ya di depan rumah ada yang naruh anak ya, atau di bawah musola di masjid dan seterusnya. Nah, sudah ketahui. Kita tidak bisa mengatakan mereka dari hasil zina ya, nggak bisa, nggak tahu, nggak bisa menuduh. Tapi memang banyaknya memang begitu memang. Wa man la yu'rafu abuha, ya, dan itu pun juga tidak boleh atau tidak baik, makruh menikahi seorang wanita yang tidak diketahui orang tuanya. Nah, siapa orang tua nggak tahu, ya, tidak diketahui orang tuanya. Nah, kalau bahas masalah apa ya, keturunan yang terbaik itu keturunan orang-orang yang saleh. Keturunan para ulama yang paling tertinggi adalah keturunan ya Ahlul Bait Rasulullah SAW. Ya, Ahlul Bait harus sama dengan Ahlul Bait, atau apa istilahnya laki-laki Ahlul Bait. Perempuannya siapapun bisa. Kalau sebalikannya jangan. Nah, sebalikannya Syarifah atau perempuan Ahlul Bait, seorang laki-laki bukan dari Ahlul Bait, sebaiknya tidak, karena di sini kafah memang tidak ada. Apakah hukumnya haram atau tidak? Namun para habaib mengambil pendapat dari mazhab Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan tidak bisa, tidak boleh, haram. Jadi sebenarnya masalah ini ada perbedaan antara ulama ya. Para ulama dalam mazhab Syafi'i sendiri sebenarnya ya boleh-boleh aja, tetapi tetap harus kita menjaga. Kita tidak bisa, kalau Al-Faqih sendiri pribadi ini tidak bisa mengatakan haram, tidak, tapi sangat berhati-hati dalam pada masalah ini, sehingga jangan sampai terjadi pernikahan antara Syarifah dengan orang yang sudah dewasa. Akan tetapi ya, di dalam momen-momen tertentu atau di dalam kondisi-kondisi tertentu, tempat ini ya, wilayah ini tidak ada habaibnya, tidak ada baik. Nah, lalu bagaimana? Ya, maksiat takutnya apa? Ya, apa? Ya, jadi harus mengetahui situasinya. Tapi kalau di dalam banyak tempat yang masih banyak habaibnya, banyak apa, tidak boleh. Di akhir-akhir zaman ini banyak ya, jadi karena orang-orang yang berilmu ya, mereka lancang, mereka berani untuk apa namanya, meminta atau menikahi seorang Syarifah. Ya, mengetahui dirinya, mentang-mentang dia berilmu ya, dia ini merasa dirinya pantas, merasa dirinya itu sederajat. Nah, ini tidak benar ya. Ini cerita salah satu Syarifah, orang tuanya cerita sama anak sendiri, pondok di salah satu pondok selain pondok para habaib. Itu semua satu bilang, adik sudah kamu sama putri ya, dia bilang ada sedikit, dengan berapa bulan selesai, sudah menguruti putrinya selesai. Nah, begitu putrinya keluar, sudah amat, sudah selesai, ternyata dicari sama Gusnya itu dicari. Gusnya ini cari kawannya kan, ingin menikahi si Syarifah. Nah, Syarifah ayu, bapak cantik, apa itu dicari. Gusnya beraninya enggak. Ini pasuruannya. Nama terus ingat omongan Ustaz Taufik, benar kata Ustaz Taufik. Karena Syarifah di pondoknya habaib. Ya, takutnya minta itu. Ya, alhamdulillah nggak ada. Jadi kita itu yang bicara keturunan orang ahli soleh, orang soleh, keturunan para ulama ya, keturunan ahli bait hanya bagi anak ahli bait. Di antara sifat-sifat yang dianjurkan
Yustahabbu an yatazawwaja jamilatan 'urfan 'inda al-'alama ar-Rumli. Dianjurkan menikahi seorang wanita yang cantik. Urfan ini apa ya? Urfan maksudnya yang kecantikannya yang maksudnya yang wajar-wajar aja. Wajar-wajar aja. Ya. Cukupan atau wajar-wajar aja. Menurut Imam Romli. Agar supaya apa? Ya dia merasa maksudnya ya merasa cukup. Ya tidak menengok sana dengan merasa memiliki wanita yang cantik. Atau bihasab tab'ihi al-'Allamah Az-Ziyadi. Menurut salah satu nama al-'Allamah Az-Ziyadi maksudnya ya sesuai dengan ya, maksudnya merasa apa orang yang mencari ini menurut dia ini sudah cukup bagi dia sudah. Wala tazawwaj bari'at al-jamal. Dan banyak ulama yang bicara bahwasanya tidak dianjurkan menikahi seorang wanita yang sangat cantik sekali. Yang cantikannya sudah apa ya? Orang semuanya tahu. Sedesa ini berarti bilang apa? Bukan desa. Desa itu semuanya tahu semua. Semuanya tahu betapa apa kecantikannya ini. Karena ada beberapa sebab. Di antara sebab-sebabnya bisa jadi orang-orang laki itu banyak yang mendekati abang ini. Selain itu mungkin bisa juga si wanita ini bisa sombong. Sombong adalah apa ya? Dia merasa dirinya itu lebih anu daripada yang lainnya. Sehingga tidak dianjurkan. Ya, boleh-boleh aja tapi tidak dianjurkan. Ada cerita zaman dahulu, zaman Bani Israil. Ini cerita ini berkaitan dengan beberapa hal dan hikmahnya. Di antaranya orang kalau mendapatkan dakwah yang mustajabah atau di waktu ijabah berdoa itu berdoa dengan hal-hal yang bermanfaat. Di antara pun juga hikmah dari cerita ini itu adalah ya, jangan selalu menuruti ya, saran atau anunya seorang wanita istri. Ya kalau memang bisa diterima, bisa dituruti, ya kalau tidak gitu. Nah, cerita ini menceritakan zaman dahulu ada seorang di Bani Israil, Allah SWT memberi salah satu pemberian bagi orang ini, salah satu karunia, diberi doa yang mustajab. Hanya 3 doa saja. Jadi Allah SWT menyampaikan kepada Nabi yang ada di zamannya itu bahwasanya beritahulah kepada fulan bahwasanya Anda memiliki 3 doa yang mustajab. Nah, akhirnya pulang ke rumahnya. Diberitahu oleh Nabi pulang ke rumahnya. Istrinya cerita, alhamdulillah saya diberi anugerah oleh Allah SWT. Diberitahu oleh Nabi pulang bahwasanya saya memiliki 3 doa yang mustajab. Begitu istrinya dengar, langsung istrinya bilang minta 1 saja. Kan kamu punya 3, minta 1 saja doa. Akhirnya lo ini nanti minta apa 1 aja, kamu saya punya 2. Minta 1 saja. Akhirnya sudah minta apa doanya agar supaya Allah SWT membuat saya lebih cantik. Ya. Nah, akhirnya ya sudah. Nah, ini sudah mungkin sudah umur ya. Sudah umur. Akhirnya sudah doa menggunakan memakai doa pertama agar supaya istrinya kembali dan cantik lagi. Begitu Allah SWT mengabulkan doanya, akhirnya malah istrinya sombong ya, apa istilahnya, tidak mentaati suaminya, membantah suami dan seterusnya. Akhirnya suaminya sakit hati, nggak kuat, nggak sabar, menggunakan doa yang kedua.
doa memohon kepada Allah SWT agar supaya istrinya ini berubah menjadi anjing, dikutuk menjadi anjing. Akhirnya dikabulkan Allah SWT, istrinya ini berubah menjadi anjing. Istrinya menjadi anjing, anak-anaknya nggak terima. Kalau ibu kembalikan lagi ke semula, ini bapak tak patah ini. Akhirnya mau tidak mau mohon Allah SWT berdoa, memakai doa yang ketiga supaya dikembalikan lagi semula. Habis 3 doa. 3 doa ini habis sia-sia. Nah, berbeda dengan doanya para sahabat siapa itu yang menemani atau menjaga, yang menjaga depan rumah ada sahabat yang jaga di ketika Rasulullah bilang pada sahabat sudah tidak ada siapa, jangan ada yang menjaga, tidak perlu dijaga. Tapi ada satu temannya Rasulullah keluar, lihat sahabat ini ada. Lalu kemudian Rasulullah bilang, kamu minta apa saja, ya, doa apa saja akan dikabulkan. Terus bilang kepada Rasulullah, bagaimana kalau saya besok aja saya minta, saya mikir dulu apa yang terbaik yang saya minta, tidak apa-apa. Akhirnya besoknya apa ketemu Rasulullah, sudah Rasulullah saya sudah punya keinginan yang hajat yang apa, as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya ingin menemanimu di surga. Itu sebagai berpikir dia kalau minta ini harta uang habis, minta ini minta, kira apa permintaan yang paling itu memilih yang terbaik. Lalu kemudian apa kata Rasulullah, a'inni 'alaiha bi kathratis sujud. Maka Rasulullah tidak sudah diterima sepenuhnya, tidak ada syarat. Tapi syaratnya satu, bantulah saya, ya, agar kamu bisa dikabulkan doanya, bisa menemani saya di surga dengan apa? Jika satu sujud, memperbanyakkan sujud, banyak sholat, banyak ibadah, banyak sholat. Dianjurkan juga calon istri ini wanita yang ghairu dzati qarabah qaribah, ya, bukan yang memiliki kerabat, bukan keluarga yang dekat. Maksudnya keluarga yang dekat ini dah maksud sepupu. Tidak dianjurkan menikah dengan sesama sepupu sederajat. Kalau derajatnya berbeda, 2 kali sepupu induan, atau salah satu lebih tinggi derajatnya, nah itu boleh. Ya dua semua walaupun sepupu boleh, maksudnya, tapi nggak masalah. Yang ulama menganjurkan sebaiknya kita itu kalau sederajat, sepupu yang sederajat. Nah, kalau berbeda, ya apa? Berbeda seperti apa? Seperti Sayyidatuna Fatimah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi Sayyidina Fatimah itu kalau kita melihat dari segi nasabnya Sayyidina Ali sederajat dengan Rasulullah sepupu. Sayyidina Fatimah itu ibaratnya bahasa kita ponakan sepupu. Nah, ponakan sepupu. Iya. Ponakan sepupu. Ponakan sepupu. Satu derajat lebih tinggi, satu derajat lebih, itu boleh. Nah, maksudnya ya boleh-boleh aja. Kalau sama sederajat ini yang dianjurkan oleh ulama sebaiknya jangan, tidak. Sehingga mereka mengatakan qarabah qaribah, kerabat yang dekat. Kerabat dekat ini termasuk dalam bab nikah itu yang sepupu sederajat. Ya, kalau 2 kali sepupu derajatnya lebih jauh, atau salah satu yang tinggi, satu lebih rendah, itu boleh aja.
beberapa hal ya selain itu, diantaranya ya sehendaknya, tapi ini nggak harus tapi sehendaknya ya, karena bisa jadi empat hal ini mungkin memiliki masing-masing kelebihan dan kekurangan. Itu adalah sehendaknya seorang laki-laki itu lebih tinggi daripada seorang wanita dalam 4 sifat, 4 hal ya. Bisin, betul, walmal, al-hasab. Usia seorang laki-laki sebaiknya lebih tua daripada yang perempuan, pertama. Yang kedua, betul, tinggi. Seorang laki sebaiknya lebih tinggi daripada seorang wanita. Walmal, harta atau lebih tinggi daripada seorang wanita. Wal hasab, dari segi keturunan lebih tinggi daripada seorang wanita. Atau ini sama atau pokoknya jangan sebaiknya jangan lebih rendah. Asin, usia, bisa jadi kalau perempuannya lebih tua mungkin merasa sombong karena itu tadi itu lebih tua. Dia perintah suaminya dia merasa dia lebih kecil lah, perintah dan seterusnya. Itu pun juga masalah tinggi, dia suaminya pendek, dia lebih tinggi, dia merasa almal, dia kaya, suaminya fakir. Ini bisa jadi suatu hal yang al-hasab, dia dari keluarga yang terpandang, suaminya yang dari paling biasa-biasa saja. Ini termasuk sebab ini bisa jadi kan, tapi nggak harus ya. Bisa jadi kalau seandainya istri lebih memiliki salah satu sifat daripada lebih tinggi daripada suaminya, bisa jadi istri bisa meremehkan atau merendahkan si suami. Dan sebalikannya, si istri ini sehendaknya lebih di atas laki-laki untuk empat sifat. Dari segi nilai jamal, kecantikan, adabnya, waroknya, dan akhlaknya. Qala ba'dhum, ada sebagian mengatakan kalau jika orang menikahi wanita yang kaya, maka dia akan mengalami beberapa hal. Pertama, mughalatus shadaq, maharnya mahal. Tasifuz zafaf, akadnya kapan? Masih belum. Karena apa? Persiapannya untuk resepsinya, untuk ini, untuk itu, semuanya banyak. Diundang orang kaya, diundang banyak. Ya, harus ini, harus itu, makanya. Jadi masih belum diundur terus. Molor terus. Nah. Atau foto khidmah ya apa? Ya mungkin ada foto khidmah mungkin istri ini belum bisa menyervis atau berkhidmat suaminya, karena dia biasa ya dibantu, diladeni, dimanja dan seterusnya. Maka 100 nafkah boros uangnya yang keluar ya untuk belanjaan ya, untuk ini, belum make upnya, belum ini semuanya ya, baju pakaian ini semuanya, shopping terus habis semuanya. Lalu kemudian wa idza arada talaqaha lam yaqdir, kalau ingin mencerai nggak bisa apa, khaufan ala dhahri mali, mikir ini kalau eman hartanya, eman uangnya, fakirah atau khilaf dzalik. Ada ada lagu ya, ada masalah sering mungkin dibawa di sama-sama itu ada ceritanya, walaupun cerita buatan ya, tapi maksudnya ada hikmahnya dalam ceritanya. Itu ada seorang wanita dilamar oleh 3 laki-laki. Yang satu orang kaya,
Yang kedua, seorang laki-laki yang tampan. Yang ketiga, seorang laki-laki yang fakir, terus biasa-biasa aja itu. Lalu kemudian tanya kepada putrinya, gimana ini? Ada 3 orang yang satu kayak saya. Ya, dia bisa menghidupi kamu, bisa membahagiakan kamu dan seterusnya. Nah, yang kedua orang apa namanya? Orang tampan. Ya, Masya Allah. Semua orang berharap mudah-mudahan menantu seperti orang ini, orang tampan. Masya Allah ini. Yang ketiga ya tidak harapannya. Tanya. Lalu jawab putrinya, kalau yang kaya dia bisa menikah 2, 3, 4 bahkan lebih daripada itu. Nikah gampang udah. Ya, dia ini menikah siapapun dia bisa, karena dia punya uang. Ya. Kalau yang kedua tampan, nah yang tampan akan dikejar oleh wanita-wanita. Yang miskin, ya, dia tidak akan dikejar siapapun, dan dia tidak akan mungkin dia menikah lagi. Saya milih yang ketiga. Saya milih yang ketiga. Itu. Setelah di sini yustahab wa yura'i wali khisal az-zawj aywan, seperti kita bahas masalah sifat dan seorang wanita. Itu pun juga seorang wali harus memperhatikan sifat-sifat seorang laki-laki. Ya. Ya. Karena seorang bahkan lebih lagi, karena apa? Jika orang laki-laki ini tidak baik, maka yang kasihan yang tersisa adalah wanita ini. Bahkan wanita tidak bisa melepaskan dirinya dari seorang laki-laki ya. Jika seorang laki-laki ini namanya zalim, maka tidak semudah itu dia bisa melepas dirinya. Sebaliknya seorang laki-laki mudah bisa melepas seorang wanita dengan ucapan tolak. Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah.